Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimatin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Daya Kasirna, yang kuhormati Ibu Komite Sekolah, berikut jajarannya komite kelas semuanya yang kami muliakan dan membanggakan Dewan Guru semua dan staf dan juga orang tua siswa, komite kelas semuanya dan anak yang berbahagia rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Subhanahu wa taala ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita berkumpul bersama-sama di kelas ini tidak biasanya. Kalau kemarin ini kelas 1 2 ini tutup dengan belajar biasa. Kalau sekarang ini belajar secara umum. Semua kelas siswanya berkumpul di sini untuk bersama-sama apa? Acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat keluarganya dan kepada umat-umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita membaca tema di sini yang tadi dibaca oleh Ibu Komite, dan ini adalah kreasi orang tua siswa alhamdulillah ini ya. Dengan tema ini adalah melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan tentu kepada Allah ya, serta meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atasnya ada Isra wal Mi'raj. Apa arti Isra? Mi'raj punya arti masing-masing ya. Isra artinya perjalanan sejak malam hari. Siapa yang jalan itu? Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj adalah naik. Dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sampai ke langit 7. Itu sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Di sana itu dengan singkatnya Nabi Muhammad adalah mendapatkan apa? Perintah sholat 50 waktu asalnya itu ya. Tapi setelah itu dipentingkan jadi 5 waktu. Nah itu adalah tentang arti Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hanya di sini kita tentang Mi'rajnya hasilnya ya. Hasilnya apa hasilnya itu? Allah merintahkan kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah sholat 5 waktu. Sampai sekarang kita laksanakan ya, sehari semalam 5 waktu. Asal 50 waktu itu terlalu berat, maka disingkat jadi 5 waktu. Sampai sekarang itu wajib dilaksanakan tiap waktu oleh kita umat Islam ya. Anak kelas 1 sholat waktu ada berapa waktu? Kelas 2 5. Tadi jam 5 sholat apa? Iya, berapa rakaat? Iya. Kemudian nanti jam 12 ada lagi subuh. Zuhur. Kemudian nanti jam 4 sholat jam 4 itu sholat, nanti sore asar. Setelah terbenam matahari nanti maghrib sholat 4 ya. Satu lagi apa? Sholat isya pada malam hari itu jam 9 atau jam 7 malam itu. Dan 5 waktu itu yang kita laksanakan, wajib dilaksanakan. Anak-anak, itu sholat adalah amanah Rasulullah. Baginda Rasul itu sebelum meninggal mengamanatkan as-sholat, titip sholat laksanakan. Nah, firman Subhanahu wa taala, aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan sholat itu akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Keji itu dan jelek, munkar jelek ya, akan terhindar dari itu. Nah, itu diantaranya. Kemudian apalagi? Sholat adalah ibadah yang utama. Yang pertama kali. Mangga, masih lagi. Remna mah bisa, motornya beda. Ibu Komite, motornya beda, itu mah bicara minum lain. Juntai kayak. Saya. Jangan ngawaro. Saya. Si Juntai, jangan deh. Lanjutkan ya. Lanjutkan sholat ya. Oleh-oleh dari takbir itu. Sholat itu adalah ya. Kedua adalah ada suatu amal yang paling utama, sehingga yang paling pertama kali diperiksa di mana di alam itu adalah sholat dulu. Kenapa sholat dulu? Tidak puasa.
tidak zakat, tidak haji. Walaupun haji itu ibadah yang mahal, tapi sholat dulu ya. Sholat adalah tiang agama. Ada sabda Rasul, as-sholatu imaduddin. Paman aqomaha faqad aqomadin. Wa man taraka faqad adamadin. Yang artinya sholat adalah tiang agama. Karena menjadi tiang. Nah, tiang itu adalah ini contohnya ya. Yang lain adalah itu adalah penyangga-penyangganya. Ada itunya ya, bambunya, ada kayunya, ada apa? Bambu penyertek dan genteng itu adalah itu ibadah yang lainnya. Ya, seperti puasa, haji, zakat, seperti itu adalah sebagai pihak apa? Sebagai itu penyangganya, pohon dan ranting-rantingnya. Ya. Nah, ranting itu diutamakan puasa dan haji dan sedekah ya. Menempel di tiang ya. Kalau tidak ada tiang tidak mungkin ada ranting. Nah, ini tiang ke sholat, tiangnya ibadah yang lain itu adalah menempel ke sholat. Artinya kalau kita ibadah saum, ibadah sedekah, ibadah zakat, kalau tidak sholat tidak akan terima Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Pertama sholat dulu, baru nanti ibadah yang lain terima Allah Subhanahu wa taala. Itu datanya, makanya sholat penting itu anak Nabi. Itu data. Kemudian yang kedua adalah hadis tadi. As-sholatu imaduddin wa man aqomaha faqad aqomadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, mengerjakan sempat tidak menegakkan agama Islam. Sebaliknya, kalau kita tidak sholat, berarti kita meruntuhkan agama. Nah, dengan sholat kita akan tegak agama kita. Kalau tidak sholat, runtuh agama kita. Nah, itu adalah sholat empat pentingan juga. Makanya tiap-tiap itu diberi pendidikan untuk beda sholat. Dari kelas 1 itu usia berapa tahun? Atau itu usia 10 tahun. Ada sabda Rasul, barang siapa anak yang sudah 10 tahun segera didik untuk berdagang sholat ya. Bila masih belum melakukan sholat, diberi tegas atau dipukul, artinya diberi keras. 10 tahun usianya belum sholat, segera disuruh dengan sungguh-sungguh. Dalam hati dipukul, artinya secara keras mendidiknya sholat itu. Dan didik dengan cara-cara sholat. Rupanya bagaimana wudunya, bagaimana cara rukunya itu sholat itu ya. Bagian bacaannya itu sholat 5 waktu itu ya. Yang ketiga, di sini adalah Nabi Muhammad SAW yang berangkatnya itu ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kepada Rasulullah itu Nabi kita adalah Nabi yang terakhir. Anak kelas 1, Nabi yang pertama Nabi apa? Terakhir Nabi Muhammad SAW itu adalah Mursalin. Artinya khotami adalah Nabi yang terakhir. Tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cintai, ya. Kita itu cinta sendiri cara baca sholawat. Allah pun malaikat baca sholawat. Kamu si Andi. Umat Muslim pun harus bersolawat. Maka itu contoh sholawat tadi yang sudah dibaca oleh guru kelas 1 ya. Itu sholawat Badar namanya. Yang lain nanti ada lagi sholawat Nabi ya. Coba sekarang sama-sama dari kelas 1 sholawat Badar ya, hafal ya. Coba semuanya ikut ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Joget balon ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terus tawasana bismillah Rasulillah wa kulli jahidillah bi'alil badri ya Allah. Sholatullah. Ini dulu ya.
ummah wa minha wa minhum ma bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu salawatnya. Ada salawat pada salawat Nabi sebagainya, banyak salawat itu ya. Ada salawat Nabi sebagainya. Kemudian sekarang adalah Nabi kita Muhammad SAW itu membawa kitab suci. Siapa yang tahu apa nama kitab suci umat Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW itu? Nama kitab Al-Quran. Sebelum Quran ada lagi kitab 3, Taurat, Zabur, Injil, apa namanya gitu. Di antaranya adalah Al-Quran Karim. Ini contohnya ya, ini Al-Quran ya. Ini contoh ada yang saya baca oleh Gadis dan Bunga ya. Ini contoh Al-Quranul Karim. Ini adalah suatu apa namanya? Amal Rasul juga. Sebelum dia meninggal mengingatkan tarak topikum amroini. Main tarak bihima kitabullah wa sunnatullahi. Itu adalah hadis Rasulullah SAW. Rasul mengamanatkan, ku tinggalkan 2 pusaka. Bila kau pegang yang 2 itu, maka tidak akan sesat selama hidup itu. Lurus semuanya akan bahagia dunia akhirat. Apa itu yang 2 itu? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Ini Quran ya. Yang tadi dibaca itu Al-Baqarah. Ada lagi yang lainnya. Al-Quran berapa surat? Mas Bima? 4? Berapa surat semuanya? 14 surat. Berapa juz? Juz ke-30 ada surat-surat pendek. Ada apa contohnya? Al-A'la ada? Al-Ghasyiyah. Nah, mana akan membacakan surah Al-A'la? Biar hafal di sini. Jahra pitaloka ke depan. Ya, dulu. Lanjutkan sini. Ya. Kalau Kak, ini gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhraja mar'a. Faja'alahu ghusya'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuha al-atqa. Alladzi yasla naral kubra. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna hayatad dunya. Al-akhiratu khairun laka minal amalika. Inna hadahu isufil ula. Ibrahim wa Musa. Ya, silakan. Ya, begitu ya. Itu namanya Al-A'la dalam juz ke-30 itu. Nanti kita semuanya harus hafal ya. Itu perwakilan dulu oleh 5 itu ya. Itu nanti juga itu jadi duta kita akan dibagi peserta MTQ nanti pada tanggal 22 akan dilombakan nanti itu. Tingkat kecamatan seluruh SD sekecamatan tingkat nanti itu. Ada pada pagi ya. Lanjut dalam surat dalam juz ke-30 ada lagi surat apa itu? Setelah Al-A'la surat apa? Al-Ghasyiyah. Surat apa lagi? Terus Al-Fajr, terus Al-Balad, terus As-Sam, terus ya Al-Lail, terus apa lagi? Iya, itu diantaranya surat-surat pendek nanti ya. Semuanya pasti hafal nanti itu. Nanti juga kelas 2 akan bacakan surat-surat pendeknya ya. Alhamdulillah, itu ya Quran titipan Rasulullah SAW harus dipegang dengan teguh, artinya dipakai pedoman hidup kita. Satu. Yang kedua apa? Sunnatul Rasul adalah hadis Rasul SAW. Contoh ada hadis ini ya. Qala Rasulullah SAW
hakul waladi an salasin. Hak orang tua itu pada anak itu ada 3 minimal dari itu. Pertama adalah hubbun nabihi, yang kedua adalah hubbul ahlihi, ketiga wa qiraatil Quran. Itu dalam hadis Rasulullah. Pertama itu Rasul menganjurkan agar kita mencintai Nabi Muhammad SAW yang terakhir dan Nabi-Nabi yang lain. Dengan cinta itu kita baca sholawat. Yang kedua adalah cinta ahlihi. Mana ahli itu? Ahli keluarga Rasul dan ahli bait kita. Di kita ada ayah, ibu, saudara, itu harus kita cintai dan sayangi. Apalagi kepada orang tua, harus menghormati orang tua, terus juga dan guru juga. Yang ketiga adalah amat itu adalah wa qiraatil Quran. Harus baca Al-Quran, dibaca dan dibaca. Kelas 1 ada Iqra 1 udah, Iqra 2 ya. Kelas 2 Iqra 1 kedua, bahkan ada yang sudah Al-Quran itu kelas 4 5 itu sudah ke Al-Quran, alhamdulillah, bahkan sudah hafal nanti itu. Di juz ke-30 itu adalah Al-Quran yang harus kita baca. Di juz ke-30 itu surat-surat pendeknya ya. Anak berbahagia, kemudian yang terakhir adalah bahwa kita itu lagi apa ini memperingati Isra Mi'raj. Artinya Mi'raj ini adalah Rajab, bulan Rajab namanya. Kalau bulan Rajab sudah tanggal 26 ya itu. Mari kita doa aja nanti oleh kelas 4 akan dibacakan sama-sama. Sekarang kita sama-sama Bapak yuk. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Kali ya. Artinya apa? Ya Allah, berkahkanlah kami semuanya di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dan hasil maksud. Isikan itu adalah kepada Allah, mohon bulan ini bulan Allah muliakan, semoga Allah memberikan barokah. Apa barokah itu? Kata ulama adalah ziyadatul khair, tambah kebaikan. Bulan Rajab dan Sya'ban kita akan tiba nanti berberkah, dan juga semoga usia kita sampai ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada apa tuh? Ada apa Ramadan? Ada kegiatan apa Ramadan? Ibadah puasa gitu dia di bulan Ramadan. Kalau Rajab, Sya'ban, puasa 2 bulan lagi sampai bulan Ramadan. Dan semoga hasil maksud kita itu adalah semoga Allah berikan hasil semuanya itu apa yang kita doakan, kita Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Itu sekitar tentang tema kita yang mudah-mudahan kita semuanya mendapat berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang tua yang dapat hadir alhamdulillah, dan juga bila ada sebagian rezekinya semoga Allah membalasnya, dan kepada semua juga ya Dewan Guru dengan kompak ini semuanya dibantu oleh anak siswa ini dengan kompak dan melaksanakan kegiatan ini dengan lancar, dan semoga Allah memberikan balasan seperti amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak sampaikan, sekian saja. Mohon maaf kekurangannya, semoga kita bermanfaat semua ibu kita, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.